Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi hasil belajar MI. Muallim Nasir MPDI. Analisa validitas tes. Kelompok 14. Baik, materi yang pertama, apa itu pengertian atau definisi dari validitas? Secara etimologi atau secara bahasa, validitas berasal dari bahasa Inggris yaitu validity. Artinya kecermatan, ketepatan, kebenaran atau keabsahan suatu tes atau evaluasi. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, validity mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Skor yang tampak atau nilai dari evaluasi tidak akan sama dengan skor murni atau nilai yang sebenarnya, kecuali alat ukur yang digunakan atau yang bersangkutan mempunyai validitas yang sempurna. Misalkan ada ini nilai yang sebenarnya dan ini nilai evaluasi. Semakin dia dekat atau semakin tinggi skor nilai evaluasinya, maka validitasnya akan semakin tinggi. Sedangkan skor atau nilai evaluasinya semakin rendah dan semakin jauh dari skor murni atau nilai yang sebenarnya, maka validitasnya akan semakin rendah. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis validitas. Validitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Nah, yang akan saya bahas ialah jenis validitas yang pertama, yaitu validitas logis atau logical validity. Logical validity ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu content validity atau validitas isi, atau construct validity atau juga validitas construct. Validitas logis bisa juga disebut dengan validitas rasional, validitas ideal, validitas dasolen, dan juga validitas teoritis. Validitas logis ini digunakan untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Terus, validitas isi atau content validity ialah validitas yang isinya berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Artinya apa? Artinya tes tersebut harus mengungkapkan konsep atau isi dari variabel yang ingin kita ukur. Yang kedua, ada validitas construct. Validitas construct atau bangun pengertian berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang ingin diukur. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Maria Nur Hafidah. Yang kedua tentang validitas empirik, yang mana validitas empirik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama validitas prediksi, yang kedua validitas kesamaan. Validitas empirik adalah kecepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik, yang bersumber pada suatu atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas empirik ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi, yaitu dari segi ketepatan meramal, yaitu tadi validitas prediksi, dan yang kedua daya ketepatan bandingannya, yaitu validitas kesamaan. Jadi yang pertama, validitas prediksi, arti dari istilah validitas prediksi adalah ramalan. Jika dikaitkan dengan validitas tes, maka yang dimaksud dengan validitas lamaran dari suatu tes adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Nah,
Jadi untuk mengetahui apakah suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan tes yang telah memiliki validitas ramalan ataukah belum, dapat ditempuh dengan cara yaitu dengan cara mencari korelasi antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya dengan kriterium yang ada. Jika di antara kedua validitas tersebut terdapat korelasi positif yang signifikan, maka tes hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya itu dapat dinyatakan sebagai tes hasil belajar yang telah memiliki daya ramal yang tepat. Nah, artinya apa? Jadi artinya apa yang telah diramal sebelumnya itu betul-betul telah terjadi secara nyata dalam praktek. Hipotesis Nehel HU yang akan diuji dirumuskan dalam susunan kalimat sebagai berikut. Tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya atau sama dengan variabel X dengan kriterium yang telah ditentukan sama dengan variabel Y. Tes hasil belajar dapat dikatakan bersifat valid atau tidak atau memiliki validitas apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, dan sahih atau asas dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, validitas kesamaan. Validitas ini dapat dihitung ketika pengukuran pada prediktor dan kriteria tes diperoleh pada saat yang sama. Jika pengajar ingin mengetahui seberapa baik pengukuran memprediksi kriteria, maka menggunakan validitas prediktif adalah tetap. Pada saat yang lain, ketika pengajar ingin mengetahui apakah tes tersebut mampu mendiskriminasi antara siswa yang berhasil dan tidak, berdasarkan beberapa kriteria tugas. Koefisien validitas kesamaan tinggi menunjukkan bahwa tes mampu mendiskriminasi individu berdasarkan kriteria keberhasilan seperti mengukur melalui gaji, indeks prestasi, dan lain-lain. Sedangkan koefisien validitas prediktif tinggi menunjukkan bahwa tes mampu memprediksi individu mana yang akan berhasil.